Cara mana membayar fidyah yang perlu dibayar bagi puasa yang tidak disempurnakan? Baik, kita hutang tahun lepas tak bayar lagi. Tahun ni, tahun lepas ada hutang sehari tak puasa, faham tak lagi? Wajib qada 11 bulan ni tak dang. Esok kadang-kadang esok tak puasa ke? Lepas raya lagi kena bayar fidyah. Tapi kalau tak dang masuk Ramadan yang baru, kita qada dah sehari, tidak ada fidyah. Itu nisbah orang yang fidyah bagi orang yang sihat. Ada pun orang yang jenis tak erat puasa. Tok kita, tok nyang kita tak erat puasa dah. Wa 'alal ladzina yutiquna. Orang-orang yang sangat tua tak larat dah nak puasa. Ada fidyatun ta'amu miskin, tak wajib puasa, atas sehari tinggal bayar fidyah pada orang miskin. Apa benda fidyah? Makanan mengenyangkan dalam negeri kita Terengganu. Terengganu ni orang makan dia. Was semeh ke makan nasi? Wajib fidyahnya beras. Banyak mana? Mat satu cupok. Sini ada tak lagi kedai pakai timbang cupok? Malaysia Terengganu ada lagi. Ada sekedar di Losong, Museum Losong. Faham? Tahu tak? Ngelah kau pakai cupok tahun 90-an. Betul tak? Baik. Jadi kita nak beli gua ni cupok-cupok, beli kilo. Kerana kalau timbang kilo dengan cupok, secupok antara 650 gram hingga 750 gram. Jadi kalau kita beli sekilo atas sehari tinggal puasa, kita bayar fidyah sudah lebih 250 gram, jadi pahala sedekah. Faham lagi? Jadi kalau tok kita ni tak sihat, dah rok tua sangat, 30 hari tak boleh puasa, 30 kilo. Kalau sekilo itu RM50, RM150. Faham? Bila boleh bayar fidyah? Masuk satu Ramadan boleh bayar dah. Hari ni bayar, tidak sah. Esok tak sah kau, pasal lusa baru Ramadan. Nah, di Yogyakarta, Indonesia, 4 hari lepas main tarawih tu. Nampak? Lepas tu dah betul. Taraktu fikum amraini lan talilu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah, sunnatan Nabi. Aku tinggal dua benda, mu ikut dua ni tak sesat. Quran dengan hadis. Hadis kata mana? Sumu li ru'yati. Iza ra'aitumuhu fasumu. Bila kamu nampak anak bulan baru puasa. Hak Indonesia puasa dah. Tarawih dah. 4 malam kau tarawih. Diikut apa? Ikut Nabi dah. Dah ikut Nabi, sesat. Faham? Jadi kita bayar awal, biarlah bayar awal sikit, 28 Syakban bayar dah fidyah, tak sah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, wala yajuzu ta'jilul fidyati qabla Ramadan. Tidak harus membayar awal fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Faham? Mesti masuk Ramadan dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Begini Buya, saya kan pernah bekerja di luar negeri itu dari tahun 2008 sampai 2010, tapi ada 2 kali Ramadan yang nggak puasa gitu. Majikan kan nggak ngizinin dari puasa Ramadan tahun 2008 dan 2009 itu saya nggak puasa. Tapi setelah saya pulang itu saya kodok puasanya itu 60 hari. Lalu bagaimana cara menghitung fidyahnya ya, karena sampai sekarang saya belum membayar fidyahnya. Dan bolehkah itu fidyahnya itu diganti dengan uang gitu Bu ya? Dan saya juga kan malu kalau ke orangnya kalau mau bagiin gitu. Boleh nggak ini nyampainya, ini saya mau, kalau saya ini uang apa, sedekah gitu. Karena kalau tak bilang pernah nggak puasa itu malu Bu ya. Gimana solusinya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menempatkan Anda di tempat yang Anda bisa sempurna melakukan ibadah. Dan semoga semua yang hadir menyaksikan, semoga Allah yang mendengar ini, semoga Allah menempatkan kita di tempat yang kita bebas leluasa beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah menggugah hati kita, mudahkan kita untuk beribadah. Ada orang di tempat yang mudah beribadah tidak beribadah. Ada orang yang di tempat yang susah beribadah masih berusaha untuk beribadah.
Dan Anda semoga termasuk orang yang sebetulnya rindu ibadah karena waktu itu dilarang oleh bos, dan semoga Allah mengganti bos, atau bahkan mungkin Anda yang menjadi bos. Tapi ingat, buka untuk sholat, jangan sampai bos yang melarang sholat, naudzubillah. Baik, adapun fidyah itu tidak semuanya orang meninggalkan puasa kena fidyah. Tidak semua orang meninggalkan puasa kena fidyah. Anda melanggar, Anda dosa karena Anda puasa, itu cukup dosa, hukuman di akhirat sudah pedih. Dalam hal itu Anda tidak perlu bayar fidyah, tinggal tobat saja. Karena fidyah itu akan berlaku misalnya bagi orang yang sakit, tidak bisa berpuasa, nggak ada harapan sembuh, bayar fidyah. Orang tua, tapi Anda normal kok, Anda orang sehat, tidak berpuasa dosa, tapi tidak perlu dalam hal ini orang membatalkan puasa tidak membayar fidyah, tapi dosa di hadapan Allah tanpa udzur. Baru nanti membayar fidyah itu adalah jika Anda tidak mengqadha puasa di tahun berikutnya sampai masuk Ramadan berikutnya, sementara Anda punya kesempatan, maka fidyah Anda karena Anda menunda qadha Anda. Misalnya 2018 Anda tidak berpuasa, kemudian setelah itu apa, 2019 Anda pun tidak mengqadha, maka sampai masuk puasa berikutnya lagi, maka antara 2008 dan 2018 sudah 2018 sampai 2019 atau 2008-2009 atau pokoknya 2 tahun lah, pokoknya 2 tahun itu, maka di tahun berikutnya anggap saja 2008 Anda tidak berpuasa sama 2009. Di 2008 ini beliau memulai dengan hitungan Masehi, hendaknya kita mulai membiasakan dengan hitungan Hijriah, cuman beliau menyebutnya Masehi. 2008 kalau bulan Masehi nggak ada Ramadannya nanti. Anda di 2008 tidak berpuasa, bandel, dosa, tinggal istighfar. Maka kapan diqadha 2008 ini? Ya di setelah Syawal nanti Anda qadha. Ternyata setelah masuk bulan Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya Anda belum bisa mengqadha, nggak bisa mengqadha, padahal kesempatan Anda ada kesempatan. Maka inilah di saat Anda masuk Ramadan berikutnya Anda harus membayar fidyah. Setiap hari puasa utangnya tetap utang puasa 1 bulan. Setiap hari puasa Anda bayar 6 on sampai 6,7 on, kurang lebihnya semacam itu. Nah, yang 2009 nanti waktu mengqadhanya itu tahun berikutnya, Syawal berikutnya itu. Jika Anda juga belum membayar, maka setiap tahun Anda masuk Ramadan berikutnya kalau membayar, maka itulah membayar fidyahnya. Kemudian fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Nggak harus Anda ngomong ini fidyah, berikan saja, sudah selesai. Nggak usah ngomong, Pak, mohon maaf saya nggak puasa 1 bulan, nggak usah ngomong itu, sudah selesaikan, sampaikan, selesai insyaallah. Dan semoga Anda tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Ingat, Allah Maha Pengampun, asalkan Anda menyesali dan berjanji tidak mengulang lagi, kemudian mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengampuni. Dan setelah itu berbanyaklah melakukan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, tanda penyesalan Anda dengan apa yang telah Anda lakukan pada waktu-waktu yang dulu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang tu makan. Orang miskin, ya, aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10.
bagi dia 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150. 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Pak Ustaz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih. Ya, saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat, tidak, mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini, anak pertama S3, anak kedua S2, tiba-tiba ujung kelas 6 SD, perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan, engkau anakku pertama, kedua. Iya, adik kalian ini aku tak tahu, umurku pendek nanti mati, gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang ni, tak apa-apa ya, ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian, bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2 ni. Setuju ya? Iya, setuju ahli waris. Begitu, jangan diam-diam dia dikasih, nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad pula disebutnya. Fidyah ini adalah fidyah orang yang tinggal puasa tahun lepas, puasa 2019 sampai tahun ni masuk dah puasa 2020, dah masuk dah, dia tak ganti lagi puasa tahun lepas, itu diwajibkan fidyah. Contoh macam ni. Hamba Allah ni tinggal puasa tahun lepas 5 hari. 5 hari. Kemudian 2020 kita buat contoh, masuk dah Ramadan 2020, dia tak bayar lagi. Dia tak qada lagi, bukan bayar. Dia tak qada lagi puasa 5 hari yang dia tinggal pada tahun lepas. Maka dia wajib ke atas orang ini, hamba Allah yang tak sempat bayar puasa Ramadan tahun lepas 5 hari, tahun ni dah masuk Ramadan, dia tak sempat bayar qada puasa tahun lepas, maka wajib ke atas dia 2 benda. Yang pertama qada, yang kedua fidyah. Nah, yang pertama qada memang semua orang tahulah wajib qada. Disebabkan dah masuk pula Ramadan tahun ni, dia tak bayar lagi, maka dia wajib fidyah. 5 hari, apa dia fidyah dia? Sehari 1 cupak. Nah, sehari 1 cupak. 1 cupak lebih kurang di Kedah RM1.75 kan, RM1.75, kita katalah RM2, secupak RM2 dia bayar. Jadi dia perlu bayar disebabkan dia tinggal puasa 5 hari tahun lepas dan dia tak bayar lagi tahun ni, dah masuk Ramadan yang seterusnya, maka dia kena bayar 5 cupak dan qada 5 hari. Qada 5 hari itu biasa kan, disebabkan terlanggar dah Ramadan baru, maka dia kena bayar 5 cupak beras 5 hari. Okey, itu 5 cupak beras kan. Macam mana pula yang depa kata berganda tu? Seandainya dia tinggal puasa 2019, Ramadan 2020, hak 5 hari tadi dia tak bayar lagi. Masuk Ramadan 2021, hak 5 hari dia tinggal 2019 punya Ramadan tu, dia tetap tak bayar. 2 kali lah bertemu Ramadan. Bila 2 kali bertemu Ramadan, fidyah dia bukan lagi 5 cupak, fidyah dia sudah kali dengan 2.
Berapa cupak? 10 cupak. Fidyah dia jadi 10 cupak. Macam itulah cara nak kira fidyah hak berganda tadi ni. Nah. Masih lagi orang yang sama, tuan-tuan dengar elok-elok. Ibu-ibu, ayah-ayah semua dengar kan. Orang tadi juga dia tinggal puasa 5 hari 2019. Masuk 2020 dia tak qada. Masuk 2021 punya Ramadan pun dia tak qada lagi, maka fidyah dia berganda 5 cupak kali 2. 5 cupak kali 2 kan. Lepas tu ustaz, puasa hak 2020 tu dia puasa ke orang tu? Tanya dia. Hak 2020 tu dia puasa tak Ramadan tu? Penuh tak puasa dia? Kan? Kak, seandainya puasa dia hak 2020, ni hak orang tadi ni, hak tinggal 5 hari 2019 tadi ni. Masuk 2020, dia tak bayar lagi hak 5 hari. Hak 5 hari dia tinggal 2019. Tapi hak puasa 2020 dia puasa habis tak? Puasa habis. Dia puasa penuh. Kan? Habis puasa 2020, masuk puasa Ramadan 2021, hak Ramadan hak 5 hari 2019 tak bayar lagi. Dia lupa qada. Masuk Ramadan 2021, maka fidyah dia sudah kali 2. Kan? Sebab sudah lalu 2 Ramadan. Sudah lalu 2 Ramadan. Dia macam tu je. Lalu 2 Ramadan, fidyah tu asalnya 5 hari tinggal 5 cupak. Kan? Kalau baru lepas 1 Ramadan, baru kali 1. Kalau lepas 2 Ramadan, kali 2. 5 cupak kali 2 Ramadan, 10 cupak. Itulah yang dimaksudkan fidyah yang berganda tadi. Memberi fidyah kepada orang di luar kawasan. Boleh tak? Fidyah boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Fidyah ni nak bagi kat siapa? Kepada fakir, miskin. Boleh tak nak bagi kat luar kawasan luar daerah kita? Boleh. Membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Ta'jilul fidyah. Boleh tak? Melakukan ta'jil, iaitu membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Umpamanya bulan Rejab tidak dibolehkan kerana belum masuk Ramadan lagi. Dibolehkan jika ta'jil fidyah dalam bulan Ramadan. Dia nak bayar siap-siap sebelum Ramadan, tak boleh.